알지? 우리가 지켜주면 되지. Balik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang film yang bagus banget buat gue. Film ini tuh mengandung bawang dan seperti sop sapi di musim dingin. Kenapa seperti itu? Karena film ini bisa bikin lu nangis dan bisa bikin lu hangat seperti lu makan sop di musim dingin gitu guys. Gue nggak sabar banget pengen bahas ini sama kalian semua. Filmnya seperti apa? Sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube Nonton Bareng Kla. Filmnya juga lagi viral, banyak yang suka, bahkan di IMDb pun nilainya 9,2 guys, luar biasa bagus dan banyak yang puas sama film ini. Gue sendiri pun seperti itu, yaitu When Life Gives You a Tangerine. Belum lagi dua pemeran utamanya yaitu Ayu dan Park Bo Gum yang terkenal banget guys. Kalau misalnya mereka mainin film slice of life itu selalu bagus, seperti 1988 dan My Mister. Acting mereka tuh bagus banget. When Life Gives You a Tangerine, pertama kali gue denger judulnya, gue keinget satu quote yaitu When Life Gives You a Lemon, Make It Lemonade. Terus gue kepikiran loh, kenapa dipilihnya tangerine? Tangerine itu jeruk keprok. Ternyata hidup ini tuh nggak selalu asam kayak lemon, tapi seperti jeruk tangerine. Yang intinya seperti jeruk keprok yang banyak manisnya juga ada asamnya. Kalau misalkan jeruk manis doang, nggak ada asamnya juga kurang enak. Tapi kalau jeruk itu yang bikin enak tuh karena manis, ada asamnya juga gitu. Hidup itu seperti jeruk, banyak manisnya, banyak asamnya, bikin hidup itu lebih berarti gitu guys. Itu yang gue tangkap dari keseluruhan film ini. Dan banyak hal menarik yang pengen gue bahas sama kalian dari film ini, yang menurut gue sih cukup luar biasa sih guys, dari jalan ceritanya. Dan ternyata penulis naskahnya ini adalah yang nulis naskah When Camellia Blooms. Jadi emang jago banget nulis naskahnya menurut gue. Ceritanya juga nggak biasa, setting tempat wardrobe-nya dipikirin dengan begitu bagus, dengan warna film yang cocok sama setting tahun itu, yaitu tahun 1950, di mana Korea baru saja terbebas dari penjajahan seperti Indonesia. Mereka kan, Korea dan Indonesia tuh mereka di tahun yang sama, 1945, mereka sedang berjuang, Indonesia dan Korea ini, untuk memperbaiki negaranya jadi negara lebih maju gitu. Nah, jadi masih banyak kesusahan dan transisi gitu dari yang penjajahan ke kehidupan merdeka. Jadi masih banyak yang susah. Terus rumah-rumahnya itu masih semi gitu, yang masih kayak zaman dulu kalau kita nonton di film-film sagek gitu, yang masih yang atasnya jerami-jerami. Bajunya pun masih ada yang pakai handuk yang dari bahannya kayak bahan apa ya, karung goni gitulah guys. Ada juga masih pakai baju biasa, jadi masih transisi tahun-tahun peralihan gitu. Jadi menurut gue sih wardrobe-nya keren banget, setting tahunnya yang diambil keren banget. Bahkan yang gue suka banget ya guys, openingnya pakai lagunya The Beatles. Keren banget pokoknya. Jadi ini film keren banget menurut gue. Yang paling keren dari film ini yaitu ada makna dari judulnya yang menggambarkan, yang ngasih kita banyak pelajaran gitu. Ketika hidup itu asem, tiba-tiba ada manisnya yang bikin kita tetap bisa menikmati hidup ini jadi lebih baik gitu. Nah, beberapa hal yang menarik perhatian gue yaitu ada yang disebut Han Yeo. Mungkin kalau kita nonton film-film yang settingnya laut, kita sering lihat banyak penyelam-penyelam Ajuma ya, yang udah tua nyelam nyari kerang segala macam. Kalau kita lihat dari Hontom Cha-Cha-Cha dan beberapa film lain juga ada. Dan di sini tuh lebih digambarkan lebih detail ya. Jadi mamahnya Aisun yang diperankan oleh Ayu ini punya mamahnya tuh seorang Hanyo, ya tuh wanita laut atau wanita penyelam yang berasal dari Korea, khususnya Pulau Jeju. Nah, gue cari tahu lagi tentang Hanyo ini karena menurut gue sih menarik banget. Jadi zaman dulu itu di Pulau Jeju dan beberapa pulau di Korea Selatan, perempuan-perempuan pada menyelam untuk nyari yang namanya, kalau di Netflix tuh diterjemahinnya paihu ya. Gue bingung paihu itu apa gitu karena baru denger, asing buat gue. Ternyata paihu itu adalah abalon. Abalon tuh kerang besar yang kayak akan nutrisi, yang harganya mahal banget guys. Satu kerang aja gue lihat tuh harganya 300 sampai 400 ribu. Makanya ini benar-benar sangat berarti banget. Mereka nyelam buat ngambil itu, bisa dapat 5 aja lumayan banget. Bayangin aja 5 dikali 300 ribu ya 1.500.000. Tapi itu kan dijual di pasar. Ketika dari mereka sih mungkin nggak semahal itu ya gitu. Tapi gue baca di Wikipedia juga, banyak penyelam-penyelam wanita yang bisa nabung gara-gara menyelam ini sampai bisa beli rumah, nyekolahin anak-anaknya dari hasil mereka menyelam. Dan pekerjaan menyelam ini bukan pekerjaan yang mudah guys, karena kan zaman dulu tuh menyelam nggak kayak zaman sekarang yang kayak orang diving pakai oksigen segala macam. Mereka benar-benar nyelam kayak gitu aja, bawa jaring, nyelam, ngambil, masukin gitu. Itu luar biasa banget gitu. Dan kenapa cewek-cewek yang dipilih untuk menyelam? Jadi ternyata sejarahnya tuh awalnya cowok-cowok yang menyelam untuk nyari kayak gini, tapi ternyata pajak yang dikenain sama pemerintah tuh besar kalau misalkan cowok nyari uang. Alhasil cowok-cowok yang di rumah, cewek-cewek nyelam, mereka cewek-cewek itu belajar nyelam. Dan katanya
cewek-cewek itu punya lemak di tubuh yang lebih banyak dibanding laki-laki, sehingga ketika menyelam, si cewek-cewek ini nggak kedinginan. Jadi cowok tuh lebih gampang dingin lah gitu. Jadi cowok ini lebih kuat kalau misalkan untuk nahan dingin. Akhirnya jadi satu budaya kalau misalkan Hanyo ini jadi perempuan gitu. Salah satu bidang pekerjaan perempuan di mana banyak cowok-cowok yang akhirnya di rumah ngurusin anak, jadi ganti peran. Cowok-cowoknya ngurusin anak, beli kebutuhan rumah, dan si cewek nyari uang dengan cara menyelam ini guys gitu. Nah, mereka tuh luar biasa bisa menyelam dalam 20 meter selama 2 menit. Makanya dibilang nafasnya panjang banget, kuat banget mereka ini. Punya pernafasan yang panjang. Si Han Yoyen itu karena mereka kayak satu komunitas itu mereka saling solid banget, saling deket satu sama lain gitu. Cuma sayangnya makin kesini makin berkurang dan makin sedikit aja makin langka. Karena kebanyakan Han Yo itu nggak mau anaknya jadi seperti mereka. Karena mereka tahu hidup di laut itu susah gitu. Perjuangannya nyawa. Seperti mamanya Aesun ini. Akhirnya dia harus meninggal muda karena sakit paru-paru basah guys gitu. Di sini nggak disebutin sih sebenarnya sakit apa, cuma sakit paru-paru dan akhirnya dia meninggal muda di umur 35-an apa 30 sekian gitu. Di saat Aesun berumur 10 tahun. Nah, ceritanya si Aesun ini mamanya menikah sama satu keluarga yang lumayan lah di sana. Tapi lumayannya itu bukan punya rumah kayak zaman sekarang gitu, tetap rumahnya sama gitu kayak gubuk-gubuk gitu, cuman kayak punya tanah, kehidupan mereka lebih baik, punya makanan, bisa beli ikan gitu. Akhirnya si mamahnya ini tuh menikah papanya Esun, tapi papanya Esun meninggal muda. Lagi Esunnya kecil, akhirnya si mamanya tuh menikah lagi sama satu laki-laki yang jobless guys. Jobless, cakep tapi jobless gitu. Punya anak lagi 2. Dan akhirnya si Esun ini dititipin lah ke neneknya, karena keluarga neneknya kan lebih berada. Supaya Esun tuh bisa sekolah, karena nih anak tuh pinter banget. Di sekolahannya nilainya selalu bagus. Dia tuh punya cita-cita pengen jadi penyair. Dia suka nulis puisi dan menang juara puisi gitu. Jadi mamanya pikir lebih baik sama keluarga papahnya bisa nyekolahin dia, bahkan bisa kuliahin dia ke ibu kota, ke daratan Korea dibilangnya seperti itu. Akhirnya si Aesun ini tapi selalu balik ke mamanya. Padahal rumah mamanya itu di atas bukit. Mamanya itu sewa rumah di ladang kol ya kalau nggak salah. Di atas bukit. Jadi dia tuh tiap hari tuh ke rumah mamanya dari kecil sampai gede gitu. Mamanya udah bilang jangan kesini segala macam, tapi dia masih terus ke mamanya. Sampai akhirnya mamanya tahu gitu kalau si Aesun tuh diperlakukan nggak adil sama pamannya gitu. Akhirnya si mamanya bilang ya udah tinggal sama mama aja. Ternyata tinggal sama mamanya ini padahal kan kehidupannya lebih susah ya guys. Makanannya lebih sederhana, tempat tidurnya juga terbatas sampai harus numpuk-numpuk sama adenya. Tapi si Aesun lebih bahagia tinggal sama mamanya karena itu tadi gue bilang konsep jeruk ini di tengah asemnya hidup tuh ternyata yang bikin manis tuh ya rasa cinta itu. Ternyata kalau misalkan walaupun kita berkecukupan tapi kalau nggak ada cinta ya jadinya hambar gitu. Yang bikin Aesun lebih bahagia karena mamahnya tuh cinta banget sama anaknya, berjuangnya gila-gilaan sampai Aesun tuh sedih gitu lihat mamahnya tuh menyelam lebih lama daripada orang lain demi ngasih makan ketiga anaknya ini sampai akhirnya mamanya sakit gitu. Itu yang menurut gue menarik dari film ini gitu. Yang kedua lagi tentang konsep patriarki di Korea Selatan. Kalau kita tahu kalau Korea Selatan itu sangat tinggi sekali patriarkinya, apalagi di zaman dulu, di zaman baru-baru merdeka ini patriarkinya parah banget. Jadi perempuan tuh nggak dianggap, apalagi si kayak Aisun gitu, cita-cita dia tinggi banget. Bahkan lagi dia sekolah pun dia sampai nangis-nangis sama mamanya karena pengen jadi ketua kelas. Karena sebenarnya dia harus jadi ketua kelas, cuman karena dia perempuan dan dia nggak punya apa-apa, yang dipilih tuh orang cowok yang punya papanya punya kekuasaan lah gitu. Intinya selalu ada nepotisme ya, kolusi segala macam yang dilihat tetap hartanya, terus gendernya gitu. Tapi si Aesun tuh kayak berjuang, gue harus jadi ketua kelas gitu. Terus dia kayak selalu ngelawan stigma kalau misalkan perempuan itu juga bisa lebih hebat dari laki-laki. Dan kerennya lagi, dia punya cita-cita pengen jadi presiden. Walaupun diketahui sama banyak orang, tapi dia pengen jadi pemimpin gitu. Yang seperti kita tahu tadi, zaman sekarang aja untuk perempuan meraih mimpinya susah gitu, nggak segampang laki-laki, apalagi di zaman dulu. Di sini tuh ngegambarin gimana tekad dia dalam dia coba raih mimpi dia, walaupun bagusnya di film ini tuh nggak realistis gitu, nggak selalu dia bisa dapetin mimpinya, nggak selalu kayak gitu konsepnya. Tapi banyak hal di hidupnya yang bisa dia raih dari yang berhubungan dengan mimpinya lah gitu. Yang mungkin keren banget di sini tuh itu bagi gue yang menarik perhatian gue di sini. Akhirnya si Aesun ini tuh kan ditinggalin mamahnya meninggal di usia yang muda, dia akhirnya yatim piatu kan. Tapi papa tirinya si Aesun ini
pengen si Aesun tinggal di situ supaya bisa ngurusin adik-adiknya masih bayi, dengan janji kalau si Aesun nanti bakal dikuliahin sama papanya. Ya dia mau lah, karena kan cita-cita dia pengen kuliah, pengen jadi wanita yang hebat gitu, pengen jadi wanita karir. Dia pengen menikah sama cowok dari ibu kota gitu. Akhirnya dia mau ngurusin adiknya. Terus papa tiri nyari uang, terus dia jualan kubis. Nah, di sini tuh ada hadir satu tokoh namanya Gwansik yang diperankan sama Park Bo Gum. Jadi si Gwansik ini juga satu pandangan yang berbeda sih, keren banget. Dan ini menurut gue sih cowok paling bucin seantero drakor, dari drakor yang pernah gue tonton ini paling bucin sih guys. Dari dia kecil sampai dia tua hidupnya, kayaknya kalau misalkan boleh dibilang gitu, otaknya 100%, 90% tuh Aesun semua. Apapun yang dia kerjain demi si Aesun ini, sampai mama papanya bingung gitu, sampai semua satu pulau tuh tahu gitu. Dari kecil tuh ngikutin si Aesun kemanapun. Waktu si Aesun bilang, saya pengen jadi presiden, si Gwansik jawab, saya pengen jadi ibu presiden. Intinya dia pengen, saya pengen jadi ibu negara. Intinya dia pengen selalu jadi pasangan Aesun. Mau Aesun jadi apapun, dia mau jadi pasangannya. Dia selalu ngedukung si Aesun gimana pun caranya gitu. Terus kan mereka terus udah gitu mereka pengen keluar dari pulau itu karena si Aesun ngerasa pulau Jeju itu udah bikin hidup dia tuh menderita banget. Mamanya meninggal karena menyelam, papanya juga meninggal. Jadi kayak dia tuh banyak hal yang diambil dari pulau itu, terus dia nggak bisa berkembang gitu. Dia pengen kabur, sampai dia kabur sama si Gwansik nih, kabur kebusan, kawin lari lah gitu, pura-pura jadi orang dewasa ngelari. Ditipu, akhirnya balik lagi. Jadi kayak susah banget untuk keluar dari kesulitan itu, susah banget gitu. Udah gitu akhirnya ya dia menikah sama si Gwansik. Selesai habis itu enggak, mereka tinggal sama mertua sama mamanya Gwansik, yang sebenarnya keluarga Gwansik itu termasuk yang lumayan di pulau itu. Neneknya dukun tapi lumayan banget gitu. Nah, gimana caranya hidup di tengah orang-orang yang sangat percaya hoax dan mitos gitu. Si si Aisun ini cukup menderita sama mertuanya, kayak tiap hari tuh disembayangin supaya dapat anak cowok, disuruh sujud berkali-kali di kuil gitu. Terus disuruh ini itu. Tapi ya dia sabar gitu, sabar ngikutin segala macem. Apa yang bikin dia bertahan, apa yang bikin dia bahagia, karena si Gwansik selalu dukung dia, selalu belain dia. Apapun yang dia lakuin, si Gwansik selalu ada. Itu yang bikin keren banget sih guys. Terus ada satu momen dimana mama mertuanya dia bawa sepeda buat anaknya perempuan, dia bawa sepeda buat anaknya, terus kata neneknya, perempuan tuh nggak boleh naik sepeda, tapi dia bilang enggak, anak saya harus naik sepeda. Dia kekeh mempertahankan itu sampai akhirnya dengan belaan si Gwansik anaknya bisa naik sepeda gitu. Terus yang kedua lagi dibilang lagi kalau misalkan perempuan itu katanya harus apa namanya, si anak cucunya itu mau diajarin supaya jadi hanyo, jadi penyelam wanita. Karena wanita tuh harus punya satu skill yang keren itu ya menyelam itu kan. Tapi si Ayu ini, si Aesun ini bilang, ini anak gue nggak mau anak gue jadi pencari nafkah keluarga ini. Dia pengen patahin semua stigma itu. Keren banget sih menurut gue guys. Terus ada lagi mitos dimana katanya kalau perempuan nggak boleh naik perahu karena katanya bakal bawa sial. Terus dia patahin lagi itu kalau misalkan emang kenapa kalau gue naik perahu, perempuan naik perahu nggak ada salahnya, akhirnya naik perahu sama si Gwansik. Intinya banyak hal yang dia patahin, banyak hal yang dia terobos untuk emang sih mungkin belum jadi yang hal besar, tiba-tiba jadi yang masih realistis gitu, bukan jadi presiden wanita pertama gitu. Tapi dia akhirnya bisa jadi wakil ketua perhimpunan nelayan di Pulau Jeju, walaupun nggak pernah ada gitu, dia wakil perempuan pertama di situ. Terus orang-orang juga bisa dapat banyak suara karena dia terkenal pinter di pulau itu gitu. Nah, ini yang bikin gue keren banget guys. Terus yang tadi balik lagi ke Gwansik, si cowok ini tuh yang gue bilang hidupnya untuk Aesun. Kalau kita bilang kayak banyak orang bilang kok bodoh banget gitu, padahal cewek nggak cuma dia doang gitu. Terus lu harus hidup buat diri lu sendiri, sampai pas mereka kan akhirnya keluar dari rumah mertuanya karena berantem gitu kan, ngelawan. Keluar dari rumah mertuanya, hidup mereka bahagia enggak guys? Mereka harus nyari rumah yang jauh banget dari tempat mereka tinggal, yang murah banget. Terus mau bayar rumah aja susah. Sampai ada satu momen mereka tuh nggak bisa makan guys, nggak ada beras lagi. Tapi luar biasanya setiap hari mereka nemuin beras. Ternyata si kakek dan nenek yang punya rumah mereka tuh ngasih beras dikit-dikit sejumlah makan mereka gitu. Terus ada yang ngasih uang tiba-tiba buat bayar kontrakannya, dan orang yang ngasihnya juga nggak terduga gitu. Bener-bener kayak judul film ya, ketika banyak hal asam di hidup ini selalu ada hal manis itu gitu. Dari bantuan orang sekitar, dari pertolongan orang yang kita nggak sangka gitu. Terus gimana, yang penting nggak mau berjuang. Tadi gue baca beberapa review di Google tentang When Life Gives You Tangerine.
Banyakin film seperti ini yang mengangkat kehidupan rakyat kecil, ceritanya menguatkan dan memberi kekuatan bagi mereka yang sedang dalam menghadapi kesulitan. Ini memang kenyataan yang banyak terjadi di hari-hari seperti ini. Dan ada yang bilang juga, syarat makna kehidupan tapi nggak bosan dan menyenangkan. Buat pengingat diri kalau hidup itu harus diperjuangkan. Jadi intinya jangan menyerah terhadap hidup ini gitu. Bener-bener banyak hal yang, intinya film ini tuh nggak cuman film slice of life biasa gitu, tapi banyak memotivasi sih. Gue sendiri sih banyak dapat motivasi, dapat banyak makna kehidupan dari film ini gitu. Terus selanjutnya lagi yang bikin gue suka banget sama film ini tuh acting mereka berdua sih. Acting Aisun dan Gwansik muda dari kecil, terus acting mereka pas remaja sampai pas mereka tua kan digantiin sih. Itu benar-benar luar biasa banget sih, chemistry-nya dapet banget. Dan memang seperti gue bilang tadi di awal, Ayu dan Park Bo Gum ini selalu pas banget kalau buat meranin film-film slice of life seperti ini sih guys gitu. Film ini jumlahnya cuma sekitar 12 episode aja yang kalian harus nonton di Netflix dan realistis banget. Intinya film ini tuh musuh nggak ada orang jahat yang ngejahatin, terus orang tuh bisa baik bisa jahat juga gitu. Dan sebenarnya musuh terberat dalam hidup orang itu ya emang nasib nasib setiap orang sih. Hidup itu selalu berat sih, cuman bagaimana kita memandang gitu. Akhirnya si Aisun ini ya yang harusnya meraih cita-citanya, memperjuangkan cita-citanya, sampai akhirnya dia harus hidupnya gitu di masa mudanya dia harus punya anak, masih muda sekitar umur 15 tahun, bahkan sekolahnya pun dia nggak tamat guys, keluar dari sekolahnya gitu. Begitu juga si Gwansik, sebenarnya dia tuh calon atlet nasional karena dia tuh olahraga atletiknya bagus gitu. Dan lagi-lagi pasti tanya, kok lu mau gitu lari sampai 100 rep? Gue seperti ini karena Aisun. Gue nggak bisa pinter tapi yang gue punya fisik gue gitu. Terus dia kerja keras mati-matian buat keluarganya sampai jarinya bengkok guys, jarinya bengkok, luka-luka badannya, sampai yang Park Bo Gum glowing aja gitu, jadi hitam gitu, jadi coklat gitu karena tiap hari kerja. Nggambarin si cowoknya tuh pejuang keras banget demi keluarganya bahagia lah. Intinya kayak gitu sih. Keren banget. Intinya sampai sampai banyak momen dimana Aisun bilang, aduh gue seneng banget. Terus dikasih rumah yang gak seberapa, gue seneng banget gitu. Jadi yang gue dapat dari film ini juga, oh ya ada satu yang keren banget sih guys. Ternyata menjadi berkesusahan itu bukan berarti kita susah sih guys, tapi saat-saat kita susah itu kita bakal bisa menemukan kebahagiaan yang nggak bisa digambarin pakai uang sih guys. Misalkan gini, kalau kamu punya uang banyak banget nih, punya uang banyak banget, kamu bisa beli stick seharga 500.000 dan awalnya mungkin oh ini sticknya enak ya, tapi selanjutnya kamu nggak akan bahagia lagi karena ya gue udah biasa makan harga segini. Tapi beda dengan kamu nggak punya uang sama sekali, lalu kamu nemuin beras anget, nasi anget sama tempe, kamu bakal bahagia banget dan ngerasa itu enak banget. Gue pernah ada di momen nggak bisa makan nih, lapar banget, nggak punya uang, dulu lagi sekolah, tiba-tiba ada yang ngasih sesuatu tuh kayak bahagia banget. Bahkan di saat-saat sekarang, di saat lagi nggak ada, lagi sulit, tiba-tiba ada pertolongan yang datangnya entah dari mana, tiba-tiba ada yang ngasih makanan, itu bahagia banget setengah mati gitu. Ketika kita nggak punya apa-apa, kita bakal lebih ngerasain kebaikan sih, menurut gue sih seperti itu. Bukan berarti kita nggak boleh hidup enak atau kaya ya guys, semua orang juga pasti pengen hidup nyaman, tapi ternyata di balik hidup yang kurang berkecukupan juga banyak hal baiknya gitu. Seperti jeruk itu guys, nggak selalu asam tapi ada manisnya juga. Itu yang gue dapat dari When Life Gives You Tangerine. Ini mungkin review terpanjang gue karena gue sangat excited banget buat ngebahas ini. Jadi kesana kesini dan banyak hal menarik, bahkan banyak pelajaran hidup yang bisa kita petik dari film ini. Seperti kita petik jeruk langsung kita makannya dan kerasa manis asam di mulut kita yang bikin kita segar gitu guys. Thank you buat yang udah nonton. Ketemu lagi di konten berikutnya. Semoga Indonesia bisa guys. Gue masih berharap Indonesia bisa bikin film-film slice of life yang slice of life seperti ini. Udah banyak sih guys di bioskop yang film-film tentang kehidupan yang dibikin sama Ernest Prakasa yang cukup menyentuh, seperti ada juga seperti Budi Pekerti, lalu apa Imperfect dan Toko Sebelah dan sebagainya, yang gue harap sih bakal lebih berkembang lagi seperti film-film When Life Give You Tangerine ini, mengambil kehidupan yang settingnya nggak biasa, terus kehidupan yang beda sama drakor pada umumnya yang kita lihat hidupnya selalu enak gitu, terus susah-susahnya masih enak, masih keren gitu. Di sini
kita ngelihat gimana Ayu dan Park Bo Gum tampil apa adanya, benar-benar sulit banget hidupnya yang berantakan, bahkan jarinya bengkok gitu, itu luar biasa banget sih menurut gue. Thank you buat yang nonton, balik lagi di konten gue berikutnya.